Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan. Pada malam hari ini untuk pertama kali dalam perdana pembukaan tahun 2021 di mana KPW dimulai dengan melalui online. Dan saya diberi kesempatan pada saat ini, saya berterima kasih kepada panitia PI yang memberikan saya kesempatan untuk membuka kebaktian perdana setiap KPW yang ada di tempat ini, khususnya di dalam Gereja Baptis Indonesia Kalvari Denpasar. Untuk pembukaan saya ingin memberikan sebuah perenungan bersama, yaitu saudara. Saya memberi judul adalah keteguhan di tahun penderitaan. Keteguhan di tahun penderitaan. Pada akhir tahun seperti yang kita ketahui, terlihat dan berita-berita yang sudah kita dengar dengan puluhan juta orang yang terinfeksi dan lebih dari 1 juta orang yang meninggal melalui COVID-19, dan dengan meningkatnya permusuhan dan pergolakan politik, dengan gesekan dan ketidakpercayaan rasial yang membara, dengan ketidakpastian ekonomi dan ketidakstabilan, dengan kebakaran hutan yang lebih dahsyat, di mana gereja-gereja yang sedang berjuang untuk mengetahui bagaimana cara menanggapi suatu peristiwa yang beruntun terjadi di negeri kita maupun di dunia ini. Saya merasa bahwa Mazmur 112 ayat 7-8 mempunyai relevansi yang berharga, di mana pemazmur menulis tentang orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita membacanya di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7 dan 8. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ketika saya membaca sampai baris-baris ini, baru-baru ini, saya membacanya dengan secara berbeda. Saya membaca lebih lambat, lebih aneh, lebih mengagumi. Pastinya si penulis waktu menulis Mazmur ini sedang menghadapi berita yang lebih buruk dan percobaan yang lebih berat daripada yang kita alami. Bahkan di tahun seperti ini, dari mana asal keberanian dan keteguhannya? Bagaimana seseorang melihat gelombang di dalam yang menerjang masyarakat, membuat mereka runtuh dan bergolak, dan mendengar angin yang menderu yang lebih buruk yang akan datang, dan merasakan getaran yang membengkak dari perpecahan dan konflik, tetapi masih tetap mapan, masih tetap stabil, kokoh, tak tergoyahkan. Saat kita membuka halaman pada tahun 2021, di mana kita selalu bertanya-tanya karena kami tidak mempunyai pengetahuan untuk mengetahui kabar buruk apa yang mungkin akan datang dalam beberapa bulan ke depan. Bagaimana Tuhan membuat iman kita lebih kuat, kegembiraan kita lebih tahan lama, terang kita semakin terang. Apa yang dapat kita pelajari tentang kemantapan rohani di dalam Mazmur 112? Kata Ibrani untuk teguh, katakan hatinya kokoh, dia tidak akan takut. Sebenarnya adalah sebuah kata kerja pasif. Teguh di sini adalah pasif. Berarti teguh itu terjadi bila ada penopangnya, berarti harus ditegakkan. Kata yang sama muncul berapa kali di dalam kitab Mazmur. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 17.
Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ada penegakan, ada penopangan. Mazmur 51 ayat 12. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Permintaan Daud agar Tuhan selalu memegang dia dan menegakkan imannya. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Yang terakhir, Mazmur 3 ayat 5. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Bangun maupun tidur, Tuhan selalu menopang. Tuhan selalu memberi keteguhan. Kestabilan di dalam Tuhan adalah sebuah penegakan, penopangan. Ini bukan hanya keberanian atau kesabaran atau ketenangan hati, tetapi ketergantungan pada si penegak, yaitu Raja yang maha bijaksana, maha kuasa, dan maha kasih atas segala-galanya. Kemantapan, keteguhan datang dari mengetahui siapa yang menahan dan menopang hidup kita, dan berpegang teguh pada semua yang telah Ia janjikan di dalam Kristus Yesus. Dari mempercayai Dia untuk menopang kita siang dan malam, apapun yang mungkin terjadi. Jadi, kita menginginkan hati yang tenang di dunia yang tidak stabil. Di antara orang-orang yang tidak stabil, selama hari-hari yang tidak stabil, kita perlu ditopang. Dan kita perlu tahu bahwa kita ditegakkan dan akan ditegakkan, akan ditopang. Di sini di Mazmur 112, Tuhan memberikan kita setidaknya jalan pasti lebih dalam ke dalam penegaan ilahi yang tak tergoyahkan ini. Orang yang dijunjung atau ditopang oleh Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, di mana Tuhan telah membuatnya aman secara tiba-tiba dan tidak dapat disangkal. Seberapa banyak kestabilan kita selama setahun terakhir yang berasal dari rasa takut yang salah tempat atau tidak seimbang. Untuk lebih jelasnya, kita telah menghadapi ketakutan nyata. Virus COVID-19 yang mengancam jiwa, penguncian di rumah yang diperpanjang, bisnis yang ditutup, kehilangan pekerjaan, kebakaran hutan yang mengamuk, kerusuhan, kekerasan, politik pahit, perdebatan sengit, semua ditambahkan ke apapun yang kita masing-masing akan bawa sebelum kita dilempar ke dalam dunia kekacauan. Namun, ketakutan yang lebih besar sejauh ini muncul di atas segala-galanya. Kekuatan dan keadilan yang mengerikan dan menakjubkan dari Tuhan dan hakim kita yang benar. Jika kita takut bagaimana virus atau huru-hara dapat membahayakan kita, kita seharusnya harus lebih takut kepada orang yang dapat menghancurkan jiwa dan tubuh kita di neraka. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Tetapi ketakutan ini adalah sebuah fenomena yang aneh dan indah bagi mereka yang takut. Yang paling menakutkan menemukan perlindungan di tempat perlindungan seorang teman. Mari kita lihat seorang sahabat yang selalu terbuka untuk memberikan perlindungan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Menyatakan persahabatan Tuhan dengan saudara dan saya. Karena orang yang mereka takuti menjunjung tinggi mereka, menopang mereka. Takut akan Tuhan menjadi tempat yang teraman di seluruh dunia. Satu-satunya tempat yang paling aman. Ketakutan yang membuat mereka menjadi bijaksana. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi, mereka menderita di dalam pelukan yang kuat oleh belas kasih-Nya. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mereka tidak berkekurangan apapun. Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Maka ketakutan suci mereka menghasilkan buah yang mengejutkan, yaitu dari keberanian. Mazmur 112 ayat 1 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Dia murah hati ketika orang lain menjadi kasar dan tidak baik, dan penuh belas kasihan ketika orang lain menjadi dingin dan tidak memaafkan, dan benar ketika orang lain menuruti keinginan dan memberontak. Ia memberi ketika orang lain menjaga dirinya sendiri dan melakukan semua yang ia lakukan dengan integritas dan keadilan. Dia berbicara, dia mengasihi dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh orang berdosa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Dia menaati Tuhan karena dia senang mematuhinya. Mazmur 119 ayat 14. Di jalan kesaksian-Mu aku senang. Dia bernyanyi sebanyak dalam segala kekayaan. Baginya aturan Tuhan lebih halus daripada emas dan lebih manis daripada madu. Dan ketaatan menjadi tempat pembakaran untuk keberaniannya, memurnikan keberaniannya dan melarutkan ketakutannya. Sungguh ironi yang dijalin ke dalam kenyataan bahwa mereka yang mempertaruhkan diri dalam ketaatan kepada Tuhan lebih aman dan puas daripada mereka yang mencoba melayani melalui kemampuannya sendiri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu adalah tragedi di mana-mana dalam sejarah yang jauh lebih memilih bahaya yang mengerikan daripada otonomi yang mereka anggap sebagai keamanan ketaatan kepada Tuhan. Orang yang ditopang oleh Tuhan tahu siapa yang paling ditakuti, siapa yang harus ditaati ketika dagingnya melawan dan memprotes, dan dia tahu siapa yang ia rindukan dan yang ditunggu jiwanya. Ketakutan akan masa depannya memudar dan menghilang di samping cahaya masa depannya. Mazmur 112 ayat 7 dan 8. Saya membacakan kembali. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh berkepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Kesulitannya akan berakhir, musuh-musuhnya akan jatuh, kemenangannya akan datang. Bahkan ketika dia diserang oleh pencobaan dan kesedihan, dan mereka yang membenci Tuhan tampaknya menjadi makmur, ia tahu bahwa kekayaan dan kenyamanan mereka akan berumur pendek, dan
ia tidak akan pernah berakhir. Kepastian kemenangan, suatu kemuliaan yang tak tertandingi, membuat penderitaan sesaat yang ringan ini sangat bisa ditanggung. Abdi Allah menerima kabar buruk dengan keyakinan dan bahkan sukacita, karena ia tahu kabar baik yang suatu hari akan menelan dan menghapus setiap teror yang mungkin terjadi. Virus akan menyebar dan disembuhkan. Pemilihan akan datang dan pergi. Bangsa-bangsa akan naik dan turun. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Dia, mentaati Dia, dan menunggu Dia kembali, akan memperbarui kekuatan mereka. Sementara yang lain terbebani dengan keprihatinan duniawi. Mereka akan naik dengan sayap seperti elang. Ketika orang lain kelelahan karena ketakutan dan masalah mereka akan lari dan tidak pernah lelah. Ketika orang lain menyerah dan pergi, mereka akan berjalan dan tidak akan pingsan. Yesaya 40 ayat 31. Terang akan fajar tidak hanya setelah kegelapan, tetapi dalam kegelapan terang itu akan bersinar sampai kegelapan itu sendiri berakhir. Mazmur 112 ayat 4. Sukacita tidak hanya datang dengan pagi hari, tetapi menopang kita melalui malam-malam kesedihan, sampai berita buruk itu sendiri menjadi kenangan yang samar dan tidak menjadi berbahaya. Itulah sebuah renungan singkat yang menjadi pesan saya bagi saudara-saudara sekalian yang sedang bersekutu pada malam hari ini. Hanya satu jalan keluar kita di dalam pandemi COVID-19. Ekonomi yang hancur, serta segala ketakutan yang melanda diri kita tentang keluarga, tentang lingkungan. Dan biarlah pada malam hari ini kami kembali kepada satu bagian yang penting yang telah kita dapatkan, yaitu takut akan Dia. Kiranya takut akan Dia yang menjadi satu-satunya obat penawar bagi segala ketakutan saudara dan saya. Dan kiranya pada malam hari ini kita memulai tahun 2021 dengan memulai dengan rasa takut dan gentar akan Allah kita, khususnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya renungan yang sederhana mungkin bagi saudara akan memberi kekuatan bagi semuanya untuk tahun 2021. Kita akan memulainya dengan optimisme, yaitu dengan rasa takut dan taat akan perintah-perintah Allah. Demikianlah renungan yang saya berikan pada malam hari ini sebagai pembukaan perdana KPW yang ada di dalam Gereja Baptis Indonesia Kalvari Denpasar. Tuhan memberkati. Amin.